Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rifa Sodi Rahab. Saya dari kelompok B3. Saya Willy 2012-76 dari kelompok B3. Saya Muhammad Pernaziji 2012-1147. Jadi di video kali ini kami akan membuat video tentang tugas akhir kami dari kelompok B3, yang dimana pada tugas akhir ini kami menggunakan 3 buah sensor dan 2 aktuator, yaitu sensornya ada sensor MQ5, ada DHT11 dan ultrasonik. Untuk aktuatornya itu ada LED dan ada dan ada servo. Nah, jadi untuk di video ini kami akan menjelaskan dulu siapa saja yang menjadi publisher dan siapa saja yang menjadi subscriber. Nah, saya sendiri di sini sebagai publisher pertama. Nanti Saya sebagai publisher pertama, publisher sama subscriber pertama. Saya sebagai subscriber kedua. Oke, jadi mungkin untuk publisher 1 ada saya, publisher 2 Adit, subscriber 1 Willy, dan subscriber 2 ada Fadlan. Oke, mungkin untuk selanjutnya kami akan menjelaskan dulu bagian dari program untuk publisher, dan kemudian nanti dilanjutkan dengan penjelasan program untuk subscriber dan juga penjelasan di dalam MQTT-nya, dan nanti akan dilanjut juga untuk penjelasan kerangkaian. Oke, untuk yang pertama kami akan menjelaskan dulu bagaimana program dari program publisher terlebih dahulu. Jadi untuk saya akan menjelaskan dulu bagaimana sistem kerja dari publisher. Nah, publisher ini akan menggunakan 3 buah sensor, yang dimana sensornya ada sensor MQ5, DHT11 dan ultrasonic. Seperti pada program di sini itu sudah ditentukan topiknya, yaitu DHT, temperatur, humidity, MQ5 dan distance, yang dimana masing-masingnya itu terdiri dari MQ5, ultrasonic dan DHT11. Nah, nanti dari topik ini disesuaikan dengan yang ada di MQTT. Nah, yang dimana di MQTT ini itu terdapat sensor DHT11 yang akan menampilkan berapa temperatur dan berapa humidity-nya. Kemudian ada sensor DHT11 khusus untuk menampilkan suhunya saja. Nah, kemudian di sini ada kelembapan atau humidity, ini akan menampilkan berapa nilai kelembapannya. Nah, kemudian ada sensor MQ5. Di sensor MQ5 ini nanti akan menampilkan berapa kadar gas yang dideteksi oleh MQ5. Nah, di sini terakhir ada sensor ultrasonic, yang dimana nanti sensor ultrasonic ini akan mendeteksi berapa jaraknya. Oke, jadi di sini kami akan membuktikan bahwa sensornya akan bekerja dan akan terdeteksi oleh MQTT. Nah, yang pertama kami akan membuat dulu terbaca oleh sensor ultrasonic terlebih dahulu. Nah, di sini sensor ultrasonic itu mendeteksi jarak 10 karena sesuai dengan objek yang diletakkan di depan sensor ultrasonic. Nah, ketika digeser ke depan, jaraknya makin berkurang, yang dimana dia sesuai dengan benda yang dideteksi di depan sensor ultrasoniknya. Nah, kemudian lanjut ke sensor MQ5. Nah, di sini kan masih 210. Nah, ketika diberikan gas, nah maka si MQ5-nya mendeteksi nilai gasnya berapa. Oke, kemudian lanjut ke kelembapan. Nah, untuk kelembapan mungkin menyesuaikan dari berapa kelembapan ruangan ini. Nah, kemudian di sini ada suhu. Nah, di sini terdeteksi suhu ruangan adalah 25,8 derajat Celcius. Oke, mungkin untuk pembuktian dari sensornya kurang lebih seperti itu. Oke, baik, di sini kita akan melanjutkan ke bagian subscriber, yang dimana pada rangkaian subscriber ini kita menggunakan LED, aktuator, dan WMOS. Untuk LED dan aktuator akan dikontrol oleh rangkaian pertama, yaitu rangkaiannya si publisher, dimana kita akan mengambil data dari si MQ5 dan DHT, dimana MQ5 ini untuk mengontrol servo dan DHT ini untuk mengontrol LED. Oke, sini kita akan masuk ke codingan. Oke, untuk codingan sama saja seperti biasa. Di sini ada header file untuk menggunakan beberapa fungsi-fungsi yang digunakan. Lalu di sini ada untuk NTP server setting untuk mengatur
waktu atau ada mengatur waktu juga di sini, adjust time zone. Oke, lalu di sini untuk pengaturan koneksi ke WiFi, lalu di sini untuk broker setting MQTT-nya. Oke, di sini untuk WiFi dan MQTT inisialisasi kliennya. Lalu servo motor, LED, ini sertifikat untuk MQTT brokernya. Nah, di sini ada beberapa fungsi-fungsi, deklarasi beberapa fungsi. Ini void setup. Lalu ini fungsi untuk sinkronasi waktu. Ini fungsi untuk connect ke WiFi. Ini untuk connect ke MQTT. Oke, di sini untuk MQTT callback itu mengambil nilai dari MQTT-nya. Nah, di sini oke. Di sini ada fungsi untuk mengontrol servo. Untuk parameternya itu MQ5. Oke. Nah, ini LED untuk parameternya itu temperatur. Oke, untuk pembuktiannya di sini pertama kita masuk ke MQTT. Kita lihat untuk sensor MQ5 ya. Di sini nilainya 204 dan servo akan bergerak saat nilai dari sensornya itu melebihi 600. Bisa dilihat di sini. Oke, dia bergerak, dia di atas 700. Saat 500 dia kembali. Oke, kita kasih. Oke, saat di atas 500 dia bergerak. Lalu kita akan pembuktian untuk LED. LED-nya sendiri akan menyala saat suhu itu di atas 30. Untuk suhunya sendiri di sini 24. Matiin AC dong. Baik, karena ini di ruangan ber-AC jadi suhunya tidak bisa naik. Terima kasih. Baik, saya di sini sebagai subscriber 2-nya. Harusnya penjelasannya kurang lebih sama seperti subscriber 1, di mana pada saat MQ5 mendeteksi ada gas, maka motor servonya akan bergerak. Lalu sensor DHT ketika diberi suhu, LED-nya akan nyala. Langsung kita praktik. Tas bergerak ya. Lanjut kita ke DHT 11-nya. Wah, ternyata karena suhu ruangan terlalu dingin ya. Lampu LED-nya terlihat sudah menyala ya. Ketika suhunya di atas 30. Mungkin sekian